Oke, please sebelum video ini mulai, buat yang gak ada kepentingan, please stay at home sama keluarga dulu. Bagi yang harus bekerja atau harus ada yang dikerjain di luar sana, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke, semoga pandemi ini cepat berlalu. Thank you. Banting pintu. Balik lagi di channel Michael Mike 88. Apa kabar semuanya? Gue harap semua lulu pada dalam keadaan sehat semua ya. Tetap waspada kalau keluar biasa. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke, kita lanjut. Sesuai judul, update Revi ya. Revo injection gue yang gue beli tahun 2016. Kalau yang belum pernah lihat vlognya bisa dilihat di Revi Part 1. Nah, sekarang gue mau update sesuai judulnya, speedometer rusak dan perbaikan di area kaki-kaki. Nah, apa aja sih? Gue pengen sharing, jadi gue kasih lihat dulu nih video di samping. Nah, ini speedometernya naik turun stabil, dan ternyata itu bukan gearbox atau tali speedometernya ya. Nah, bukan gearbox ya. Nah, gearbox ini yang ini nih, yang seperti ini nih. Bukan ini yang rusak. Ini gue udah ganti, sama tetap jarumnya juga masih bagus, dan ternyata masih seperti itu, naik turun. Jadi kesimpulan gue dan mekanik gue itu di bengkel, itu speedometernya yang trouble, yang rusak. Jadi ya mau nggak mau, jadi itu buat nunjukin odo aja sama buat bensin, nggak usah diganti dulu. Nanti gantinya pas kilometernya udah 99999 semuanya baru gue ganti baru. Rencana gue gitu. Nah, kedua, kaki-kaki apa aja sih yang gue ganti? Itu gue ganti gear set. Nah, gear set ini gue pakai merek NPP punyanya Honda Fit New ya, punya Fit New. Kenapa gue pakai itu? Kenapa gue nggak pakai gue nggak pakai yang originalnya RevoFit? Karena menurut mekanik gue itu rantainya lebih tebal, jadi andai kata kendor pun dia nggak suka loncat. Biasanya kendala di Revo Absolute itu atau Revo Injection itu, dia rantainya kan tipis, jadi dia suka keluar gitu kalau lagi kendor. Nah, dia lebih tebal kalau NPP, terus juga kuat, tahan lama juga. Nah, gue ganti NPP ini udah yang kedua kali. Yang pertama dari baru gue pakai yang bawaan motor itu nggak lama ya, cuma sekitar berapa bulan gitu, gue udah lupa. Langsung gue ganti ke NPP ya. NPP kedua gue juga pakai NPP. Nah, gear set NPP itu yang kedua tahan lumayan lama itu sampai sekarang. Terakhir ini baru gue ganti lagi NPP lagi. Kenapa juga gue pakai itu? Karena harganya murah. Di bengkel itu sekitaran harganya 140, 150, 160-an lah, di bawah itu. Tapi gue dapetnya di Tokopedia, di Tokped itu sekitar harganya 100.000, sudah free ongkir, nyampe ke rumah. Jadi gue tinggal bawa ke bengkel. Nah, setelah urusan gear set selesai, ban gue ganti juga depan belakang. Gue pakai IRC. Kalau dibilang IRC-nya IRC apa, itu IRC Legend ya menurut gue. IRC Legend itu IRC kembang Satria lama. Kalau temen-temen tahu ya, kembang Satria lama itu IRC-nya yang depan gue pakai NF35, yang belakang gue pakai NR41 ya. Ini nggak ada gue tulis nih di samping, NF35 sama NR41 gitu ya. Depan 70-90, belakangnya 80-90. Dan harganya itu
Gue beli di Tokped juga, cuma karena kena ongkir, karena sepasang ya, jadi gue belinya langsung di tokonya. Kebetulan deket area rumah juga di Jakarta Utara, di MJM ya, kalau tahu MJM itu depannya kena 130.000, belakang 160.000, jadi sepasang 260.000. Kenapa gue pilih ban IRC Kembang Satria Lama ini? Karena gue dulu udah pernah pakai di Pos 1 JTR gue, dan itu awet. Gue yakin ini juga bakal awet, dan dia buat jalanan harian itu gigitnya lumayan. Nah, sebelumnya gue pakai Maxxis. Kenapa gue ganti ke IRC? Kenapa gue nggak lanjutin pakai Maxxis lagi atau beli Maxxis lagi? Karena menurut gue pribadi yang gue pakai, karena gue hari-harian pakai motor itu buat kuda. Nah, Maxxis itu dia komponnya nggak tahan lama, menurut gua nggak ketahan lama dibandingkan dulu gua pakai IRC Kembang Satria Lama. Jadi buat harian gua prefer balik lagi gua pakai ban Legend, itu ban IRC Kembang Satria Lama gitu teman-teman. Jadi depan belakang sama kembangnya, cuma beda di kodenya aja. Kodenya ada ya di samping sini. Oke, setelah ban, nah ternyata gue ngalamin masalah di suspensi depan. Jadi gue kalau lagi bawa motor tuh pas mau belok itu kayak depannya tuh godek. Ternyata komstir gue udah pernah ganti, ternyata sok depannya itu ribonnya kurang bagus. Jadi mekanik bilang ini udah mau 5 tahun. Normalnya teman-teman itu harus kuras dan ganti seal itu motor kalian itu 2 tahun ya. Bukan minimal, maksimalnya itu 2 tahun. 2 tahun itu udah harus ganti seal yang di shock breaker depan, sama ganti olinya segala macem. Dan gue minta sama mekanik gue itu di bengkel gue itu, bengkel langganan gue minta supaya ribbonnya itu bagus, di ribbon ulang gitu. Terus juga gue bilang jangan terlalu lembek. Kalau kasnya kasnya Matic itu kasnya Revo kan agak tes gitu kan, agak gimana sih namanya, dia asal gue mau masuk tikungan itu, mau belok tes, dia agak lembek lah anggapannya. Jadi mekanik gue itu dia normalnya oli ditambahin sedikit, jadi dia agak keras sedikit aja, jangan terlalu banyak, ditambahin olinya sedikit aja. Jadi dan setelah dipasang gue tes juga oke, sip. Jadi kenapa juga mekanik gue nyaranin itu jangan sampai 5 tahun baru ganti seal. Memang nggak bocor teman-teman, memang tidak bocor, seal gue masih bagus. Seal itu katanya yang buat di asnya itu ya, buat di as, kalau misalkan kita kelamaan dia akan kaku, karet akan kaku, kotoran akan masuk dan ngerusak as kita. Kalau kita ganti as lebih mahal lagi, itu pasti ganti as itu pasti lebih mahal. Maka itu gue ganti seal, kita ribbon ulang lagi, jadinya udah top gitu. Jadi buat temen-temen yang punya Revo apapun itu, Absolute kek atau Injection kek, saran dari gue itu ganti. Kalau udah 2 tahun 3 tahun belum pernah ganti sealnya aja, ganti seal sama ribbon ulang olinya. Karena olinya itu juga berkurang ya, kayak di gambar di samping deh, nanti gua kasih cuplikannya di samping. Itu olinya berkurang jauh, jadi udah nggak enak gitu. Buat kita ribbon atau buat kita ngerem mendadak itu balik lagi udah nggak enak. Jadi lebih baik gue saranin daripada kita buang uang yang lebih besar lagi karena kelalaian kita telat ganti, harusnya udah ganti sealnya, jadi ganti as deh teman-teman gitu. Itu sih, itu yang ke habis gue shocknya gue ribbon ulang, ganti seal segala macem. Terus juga pengereman depan itu gue minta sama mekanik gue itu suruh kuras tabung minyak rem. Terus juga ganti ininya, repair kitnya, di dalamnya tuh ada seal ya,
ada seal master itu gue beli di Tokped juga, ganti. Jadi supaya nggak, kalau kita kelamaan, karena Revi ini udah 5 tahun ya, udah mau 5 tahun, bulan Maret ini udah 5 tahun. Jadi apa namanya, gue takutnya nanti udah kelamaan jadi bocor itu nanti kena bodi motor, jadi kurang bagus, dan ngeremnya juga kan nggak maksimal gitu. Jadi kuras, di atas dibersihin, di bawah juga di kalipernya itu dibuka, dibersihin semua, seal-sealnya dibersihin lah, pokoknya dibersihin semuanya, jadi top lagi gitu. Jadi menurut gue, daripada kita buang yang apa ya namanya, kita mau modif atau ganti-ganti part, lebih baik menurut gue tetap standar. Cuma kita perhatikan aja gitu loh, maksudnya jangka waktunya, masa motor kita nih udah berapa lama sih. Nah kalau Revi kan udah mau 5 tahun, jadi banyak part-part yang memang harus sudah diganti gitu loh, ya kan. Nah apa lagi ya, sepertinya udah gear set, terus juga ban itu juga gue udah sharing, terus juga shock depan sudah di ribbon ulang, sealnya udah diganti, asnya masih bagus, terus juga master rem sama kaliper rem dibersihkan, jadi supaya motor kita tetap prima. Gitu ya teman-teman, untuk review vlog kali ini gue tetap akan update. Rencananya gue akan ganti livery, maksudnya bukan livery lah, stikernya pengen gue ganti, karena udah 5 tahun udah agak-agak boring juga gue, penampilannya diganti lah. Jadi tapi kita nggak usah ngecat, nggak usah yang mahal-mahal, maksudnya kita coba nanti gue pikirin kita mau ganti liverynya seperti apa sih supaya tetap enak dilihat, nggak bosenin di tahun yang kelima ini Revi. Itu aja, nanti gue akan update lagi Revi diapain lagi atau apa. Tetap stay tune di Michael Mike 88, share, semoga konten ini bermanfaat. Kalau belum subscribe, di subscribe, terima kasih banyak. Yang belum follow IG gua, di IG aja, di follow aja di Michael Mike 88. Thank you.